Oke, bisa dimulai ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Siang, Siang, Ibu. Waalaikumsalam, Bu. Wah, Ibu hari Selamat ini siang, Bu masuk Guru. ke pembelajaran siang nih ya. Jamnya bocan nih pada bobo cantik. Nanti Ibu Ngantuk, jangan Bu. ditinggalin ya. Ibu lagi jelasin kamu bocan lagi ya. Jangan ya. Iya, Bu. Ngantuk, Bu, ngantuk. Ini bahasa kebiasaan deh kalau Ibu masuk siang maunya bobo. Oke, ketemu lagi dengan Bu Imel hari ini. Gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat, Bu. luar biasa. Alhamdulillah, sehat Bu Imel. Alhamdulillah, walaupun kita belajar di rumah, jarak jauh, tapi kita tetap insya Allah dalam kondisi sehat ya. Oke, sebelum mulai kita doa dulu ya. Siapa nih yang pimpin doa nih? Tadi ketua kelasnya Miftah lagi ke toilet ya? Toilet, Irwan Bu. deh, iya. Irwan deh, yuk pimpin doa dulu ya sebelum Iya Bu, mulai. siap Bu. Mari kawan-kawan sebelum kita memulai kegiatan belajar hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Sudah Ibu. Oke, terima kasih Irwan. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini kita berjalan dengan lancar ya. Dan apa yang Ibu sampaikan nanti bisa bermanfaat buat kalian. Oke, hari ini udah hadir semua? Hadir, Bu. Hadir ya? Hadir Bu. Minggu kemarin Sinta nggak masuk tuh. Kenapa ya Sinta? Kayaknya jualan, Bu. Oh iya, dia tuh Kayaknya. punya usaha kue loh. Iya, sibuk bantuin Iya, mamanya mungkin itu. sibuk kali. Iya benar. Lain kali kalau masuk konfirmasi ke Ibu email ya Sinta ya. Oke. Nah, untuk kehadiran hari ini udah isi daftar hadir semuanya. Ibu sudah share di grup WA ya, di WA grup, di Classroom Udah, juga Bu Guru, sudah ada. udah. Sudah Bu. Sudah Bu. Ya. Sudah Bu. Oke, jangan sampai lupa mengisi presensi kehadiran. Oke, sebelum masuk ke materi hari ini, Ibu ingin mengulang sedikit materi minggu yang lalu. Minggu yang lalu Ibu menjelaskan tentang materi apa ya? Tentang produk Bu. Oh iya, benar. Betul. Barang. Ya. Barang. Masih ingat ya bahasa Irwan tentang produk. Kemudian produk itu klasifikasinya ada berapa? Ada 2 Bu, barang dan jasa Bu. Ya, betul ya. Yuli tadi mau ngomong apa Yuli? Ibu nggak kedengeran? Iya Bu, ada 2 Bu. Iya. Apa aja Yuli? Coba diulang. Barang sama jasa Bu. Oke, betul ya. Ada barang sama jasa. Oke, berarti kalian masih ingat pelajaran yang Ibu sampaikan kemarin. Oke, sekarang bisa jelaskan ke Ibu. Tadi kan materinya kan minggu yang lalu tentang produk. Produk tuh apa ya? Ada yang bisa jelasin ke Ibu? Nur Budi, hadir nggak hari ini Nur Budi? Hadir ya? Hadir, Bu. Oke, Nur Budi bisa jelasin ke Ibu produk tuh apa Nur Budi? Produk ini Bu, sesuatu barang yang diolah dari barang mentah menjadi barang jadi yang dapat dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen Bu. Oke, betul. Jadi dari proses ya, jadi itu proses mengolah bahan mentah menjadi barang jadi yang akan disampaikan ke konsumen. Oke, betul. Ada lagi yang mau memberikan pendapat? Bahasa nih biasa. Oh, Irwan. Oke, Irwan, silakan. Jadi produk itu sesuatu yang dapat diraba maupun tidak. Dan di dalamnya termasuk ada kemasan, ada harganya Bu, ada prestis pelayanan, dan diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen Ibu. Oke, betul. Wah, pada pinter-pinter ya. Oke,
Oke, plus dulu dong. Ibu kalau ibu nggak plus, ibu jempol. Oke, jempol 2. Sip, keren. Tapi Oke, Irwan jadi nyontek Bu, Irwan nyontek Irwan itu. Saya Baca dari catatan- buku. catatan kemarin Bu, kami udah dijelaskan. Oh iya, berarti Irwan mencatat apa yang ibu sampaikan Basa. Oh iya, jangan lupa ya disiapin buku catatannya ya. Ya, saya lupa nyatet lagi Nanti kemarin. Aduh, Nur Budi nanti minta sama Irwan tuh. Irwan catatannya lengkap. Oke? Oke, Bu. Ntar saya copy, Bu. Oke, jangan kopas, dicatat, jangan dikopas. Siap, Bu. Oke. Siap. Lanjut ya, tadi Irwan sudah menjelaskan kalau produk itu adalah sesuatu yang bisa diraba atau tidak diraba, di mana di dalamnya ada kemasan, ada harga, ada prestise perusahaan. Nah, kalau kita membicarakan masalah produk, itu pasti berkaitan dengan kemasan. Itu sudah pasti kaitannya erat sekali ya. Nah, untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang desain kemasan produk, barang, dan jasa. Oke, sudah siap ya? Ibu mau share screen. Ini. Sudah terlihat? Belum, Bu, di saya. Belum Bu Guru, belum. Belum, Bu. Belum ya? Belum. Ayo, Proses, Bu. Bu. Nah, ini proses. Itu baru nongol Bu, baru nongol. Oke. Hurufnya kurang gede Bu Guru, susah bacanya. Oke. Gak kelihatan ya? Bahasa kacamatanya dipakai dong. Kacamata rusak sebelah Sudah? Bu. Aduh. Sudah nih Bu, sudah jelas. Sudah kelihatan anak-anak? Sudah Bu. Sudah, Bu, Oke. udah kelihatan. Nah, ini materi kita yang sekarang mengenai desain kemasan produk, barang atau jasa ya. Nah, ini ada di KD 3.4 dan 4.4 tentang desain kemasan produk, barang atau jasa. Nah, kompetensi dasarnya apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, kalian menganalisis konsep desain dan kemasan produk, barang atau jasa. Yang kedua, kalian nanti akan membuat desain dan desain kemasan produk, barang atau jasa. Nah, tujuan pembelajarannya apa yang kalian akan dapatkan? Melalui penggalian informasi, diskusi, dan pemecahan masalah, peserta didik mampu yang pertama memahami konsep desain dan kemasan produk, barang, dan jasa dengan benar. Kalian bisa menerapkan jenis dan bentuk desain serta kemasan produk dengan benar, menganalisis konsep desain dan kemasan produk, barang, dan jasa dengan tepat dan benar. Kemudian kalian bisa memilih desainnya, desain kemasan produk dengan benar. Yang kelima juga kalian bisa menyusun alat dan bahan, karena kan nanti yang pada akhirnya kalian harus bisa membuat desain kemasan produk barang sesuai standar SNI dengan benar. Oke? Ya, lanjut ya. Karena materinya tentang desain kemasan, kalian pasti sudah sering mendengar istilah desain kan? Ada yang bisa kasih tahu ke Ibu desain itu apa? Saya, Bu. Iya, Cinta ya? Yuli, Bu. Oh, Yuli. Aduh, Ibu suka ketukar antara Yuli sama Sinta. Oke, Ya. silakan Yuli. Desain itu apa? Kembaran Bu, kembaran. Iya, mirip ya, pakai kacamata soalnya. Desain itu memiliki arti proses untuk membuat dan menciptakan objek baru, Bu. Oke, betul. Jadi yang namanya mendesain itu adalah membuat atau menciptakan objek baru ya. Jadi di sini yang bermain adalah kreativitas kalian, ide dan kreativitas kalian. Oke, sekarang kita lihat pengertian desain itu apa secara umum. Tadi sama ya seperti yang sudah dijelaskan oleh Yuli, desain adalah suatu kegiatan yang kreatif dengan menghasilkan sebuah rancangan atau hasil yang inovatif sesuai dengan keilmuan serta profesi khusus yang dijalani dan juga mempunyai nilai prinsip dan unsur yang sama. Jadi di dalam mendesain itu kalian merealisasikan ide-ide yang kalian miliki dalam bentuk sebuah rancangan atau hasil ya. Jadi di sini ide kreativitas kalian yang bermain. Oke ya.
Lanjut, next. Nah, ini adalah bagian-bagian desain produk dan fungsi desain produk. Pada dasarnya, desain produk itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah mendesain produk yang benar-benar baru, artinya kalian itu merancang atau membuat produk yang belum pernah ada di pasar atau yang belum pernah dipasarkan, ya. Jadi baru gitu loh, baru launching ya. Oke, yang kedua adalah mendesain atau memodifikasi produk yang sudah ada. Jadi meredesain, jadi mengulang atau membuat desain yang sudah ada tapi kalian dimodif gitu ya, dimodifikasi supaya tampilannya menjadi lebih bagus. Oke, kemudian fungsi desain itu apa saja sih? Nah, di sini Ibu ada memberikan 3 fungsi desain. Yang pertama adalah sebagai identitas dari produk itu sendiri. Ya, jadi harus memiliki cirinya masing-masing. Ya, kemudian yang kedua sebagai pelindung produk dan penambah nilai jual produk. Ya, jadi kalau desainnya menarik, otomatis nanti konsumen juga akan tertarik untuk membelinya. Oke, kita lanjut ya. Kemasan. Nah, sekarang kita masuk ke kemasan. Coba Ibu minta Basa, menurut kamu kemasan itu apa? Bungkusannya Bu, bungkusan barang supaya Iya. barangnya terjaga awet Bu. Oke, betul ya. Jadi kemasan itu adalah desain untuk pembungkus ya, pembungkus melindungi produk tersebut. Nah, di sini ada menurut Klimczak, kemasan adalah desain kreatif yang dijadikan sebagai pembungkus, pelindung, serta alat identifikasi sebuah produk. Ya, nah kalau menurut Kotler dan Keller, kemasan adalah kegiatan merancang atau membuat wadah atau bungkus dengan desain tertentu yang akan digunakan untuk membungkus produk. Nah, pada dasarnya semua definisi ini sama ya. Baik menurut Klimczak ataupun Kotler itu sama. Nah, dapat disimpulkan kemasan itu adalah aktivitas merancang desain kreatif yang akan dipasangkan pada sebuah wadah untuk dijadikan bungkus produk supaya konsumen lebih tertarik untuk membeli produk tersebut. Ya, jadi dia adalah sebagai pelindung produk. Oke, next. Nah, manfaat kemasan produk itu ada 2. Ada yang disebut sebagai fungsi protektif dan fungsi promosional. Oke, coba nih jelasin nih ke Ibu nih, fungsi protektif tuh maksudnya apa ya, Agustiani? Iya Bu, fungsi Ya. protektif dari kata protect berarti melindungi ya Bu. Iya, betul ya. Jadi melindungi siapanya? Apanya yang dilindungi? Melindungi produknya. Barangnya Oke. Bu, barangnya Bu. Iya, betul ya. Jadi melindungi produknya atau barangnya. Oke, yang kedua adalah fungsi promosional. Ayo, siapa nih yang bisa jawab? Kasih bonus nih. Saya, Bu. Nur Budi ya? Oke, Ya. ayo. Nah, Silakan. jadi sebagai fungsi promosi, Bu. Jadi si kemasan itu lebih memiliki daya jual daripada isinya, Bu. Contohnya Oke. yang kemarin rame tuh, Bu, yang Apa tuh? di McDonald apa, Bu? Saya lupa Oh ngantri iya, apa. ada Yang yang dari Korea itu ya. tuh. Iya. Yang Itu kan Korea itu ya, Nah, BTS. Benar, Kem- BTS. kemasannya seolah-olah lebih berharga daripada isinya gitu. Benar, Padahal kalau betul. isinya semua orang kan bisa beli biasa lah gitu, Bu. Tapi yang Betul. menjadi incaran adalah kemasannya. Sampai ada yang jual kemasannya doang aja lebih mahal dari isinya, Bu. Benar. Padahal isinya apa, Nur Budi? Isinya Yes. kentang Nugget ya? goreng. Oke. Iya. Iya, jadi orang lebih tertarik awalnya kalau membeli produk itu kemasannya, ya kan? Jadi kemasannya dulu yang dilihat nih menarik apa enggak. Kalau misalnya sudah menarik, otomatis dengan harga berapapun akan dibeli, benar nggak begitu? Setuju, Bu. Ya, kayak gitu ya. Walaupun mungkin isinya
biasa aja gitu kan, atau mungkin ini mah udah biasa dimakan, emang di rumah juga bisa tinggal goreng nugget doang kayak gitu ya. Jadi yang pertama dilihat adalah kemasannya menarik minat konsumen. Nah, itu adalah fungsi promosional. Oke, good, Nur Budi. Ye. Dapat bonus ya. Nanti minta sama Ibu bonusnya. Siap, Bu. Oke, next. Nah, ini selain berfungsi sebagai media pemasaran, kemasan juga memiliki beberapa fungsi lain. Tadi ya sudah pelindung produk sudah. Nah, yang kedua adalah memperkuat citra produk. Jadi orang tuh akan selalu mengingat kalau kemasannya seperti ini, oh produknya ini gitu ya. Jadi citranya tuh sudah bagus gitu ya. Kemudian yang ketiga, kombinasi dari keduanya sebagai marketing dan juga sebagai logistik ya. Oke, Ibu rasa ini kalian sudah paham, tadi sudah dijelaskan. Nah, lanjut, tujuan desain dan kemasan produk. Oke, Ibu minta baca dong. Siapa nih yang bisa baca, bantuin Ibu? Siapa ya? Coba saya baca, Bu. Boleh, silahkan. Tujuan desain dan kemasan produk. Yang pertama, melindungi fisik produk dari berbagai bahaya kerusakan produk seperti panas, guncangan, jatuh, dan sebagainya. 2. Melindungi produk dari debu, uap, dan sebagainya. Yang ketiga, untuk mengumpulkan produk sesuai ukurannya dalam hal pendistribusian. Yang keempat, memberikan informasi baik kepada distributor mengenai cara perlakuan produk saat pendistribusian maupun kepada konsumen seperti informasi kadaluarsa, informasi penyimpanan, dan sebagainya. Yang kelima, memberikan tanda jika kemasan sudah dibuka atau produk sudah digunakan sehingga gampang untuk mengidentifikasi produk yang telah digunakan maupun belum digunakan. Yang keenam, menambah tingkat kenyamanan penggunaan produk karena mudah dibawa, tidak menyebabkan kotor, memberikan tampilan yang indah, dan mendorong penjualan. Yang ketujuh, memberikan dorongan kepada konsumen agar tertarik dengan produk yang dikemas sehingga memberi keuntungan. Oke, terima kasih Agustiani sudah bantu Ibu membaca Sama-sama, Bu. tujuan desain dan kemasan produk. Ya, di sini ada 7 poin ya yang harus kalian pahami. Selain melindungi fisik produk dari bahaya, misalnya kerusakan produk, dari panas, guncangan, dan sebagainya, juga bisa melindungi dari debu dan kotoran yang bisa masuk ke dalam produk tersebut. Kemudian, kemasan itu juga bisa membantu dalam hal distribusi, ya kan? Terus memberikan informasi yang baik kepada distributor mengenai cara perlakuan produk. Di situ nanti ada informasi tentang kadaluarsa produk, kemudian informasi penyimpanan, kemudian ada yang ada di dalam produk tersebut, ya. Kemudian memberikan tanda kalau misalnya sudah dibuka. Jadi kalau misalnya produk itu kan kayak produk minuman, itu kan disegel ya. Jadi nanti kalau misalnya sudah terbuka itu kelihatan segelnya itu rusak. Kemudian menambah tingkat kenyamanan penggunaan produk karena mudah dibawa. Jadi kalau misalnya kita berpergian itu bisa kita masukkan ke tas misalnya ya. Kemudian yang terakhir adalah memberikan dorongan kepada konsumen agar tertarik dengan produk yang dikemas sehingga bisa memberikan keuntungan kepada produsen, ya. Oke, kita lanjut ke ini ada klasifikasi kemasan. Nah, klasifikasi kemasan itu terbagi menjadi 5. Ada yang berdasarkan frekuensi dari pemakaian, yang kedua berdasarkan struktur sistem kemas, yang ketiga sifat kekakuan bahan kemasan, yang keempat berdasarkan sifat perlindungan terhadap lingkungan, dan yang kelima berdasarkan tingkat kesiapan pakai atau perakitan. Nah, kalau untuk yang pertama berdasarkan frekuensi dari pemakaian, kemasan itu ada yang sekali pakai langsung dibuang,
Ya, contohnya misalnya apa? Ada yang tahu? Banyak ya produknya. Coba sebutin satu Snack, aja. Bu. Ya, kita beli snack, ciki ya kan. Sekali pakai kita langsung buang bungkusnya. Kemudian kemasan yang dapat dipakai berulang kali atau berulang-ulang. Jadi habis kita pakai, kita konsumsi, kemasan tersebut masih bisa digunakan lagi. Contohnya apa? Botol kecap. Botol minum. kecap. Botol minum, kayak aqua, Bu. Betul. Tapi kalau botol aqua itu kita paling hanya itu ya, kan biasanya kan kalau botol itu ada grade-grade-nya ya, ada grade A, ada grade B gitu ya. Nah, itu bisa digunakan untuk berulang kali atau tidak. Kalau misalnya tidak ya berarti kita langsung buang gitu ya. Oke, yang ketiga adalah kemasan yang tidak dibuang atau dikembalikan oleh konsumen. Jadi dia bisa setelah kita pakai kemasan itu dikembalikan lagi oleh konsumen ke produsen. Contohnya apa? Untuk diisi ulang. Galon Contohnya? aqua, Bu. Galon aqua. Gas. Botol kaca, teh botol. Teh Gas botol. LPG. Betul ya. Oke, betul ya, itu semuanya pinter ya. Oke, karena kan ini sehari-hari ya yang kalian temui di lingkungan rumah dan sekolah. Oke, yang kedua, berdasarkan struktur sistem kemas, ini ada yang namanya kemasan primer, kemasan sekunder, dan kemasan tersier. Oke, nanti ini Ibu jelaskan. Nah, kalau sifat kekakuan bahan kemasan, ada yang kemasannya fleksibel. Fleksibel itu artinya nggak keras gitu ya, bisa kita lipat, bisa kita masukkan ke tas misalnya. Kemudian kemasan kaku dan kemasan semi kaku atau semi fleksibel. Kalau kemasan kaku tuh kayak misalnya dibungkusnya pakai Gas LPG, Bu. Nah, betul, tabung ya, itu tabung. Kemudian ada juga yang menggunakan kayu misalnya, ya kan? Oke, yang keempat berdasarkan sifat perlindungan terhadap lingkungan. Ada kemasan hermetis, jadi kemasan yang tahan uap dan gas. Nah, ini contohnya apa ya? Kemasan tahan uap dan gas seperti apa ya? Nah, gas LPG, betul. Nah, kemudian ada kemasan tahan cahaya. Jadi kalau kena sinar cahaya matahari itu tidak akan merusak produk yang ada di dalamnya. Gitu ya. Dan yang terakhir adalah kemasan tahan suhu tinggi. Jadi walaupun dia berada di panas gitu ya, suhu yang tinggi, dia tidak akan merusak kemasan tersebut. Oke, yang terakhir adalah berdasarkan tingkat kesiapan pakai atau perakitan. Ada wadah siap pakai dan ada wadah siap dirakit atau wadah lipatan. Ya. Oke. Nah, ini sekarang kita masuk ke syarat kemasan produk. Ada yang bisa baca, silakan. Cinta, boleh bantu Ibu baca. Cinta? Nggak ada suaranya ya. Oke. Dari yang klasifikasi tadi nih. Sebentar. Oke nih, dari klasifikasi yang sudah Ibu jelaskan tadi, masih ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu, masih mau tanya. Boleh, Agustiani. Tadi berdasarkan struktur sistem kemas, ada primer, sekunder, tersier. Itu kayaknya belum dijelaskan ya, Bu. Yang dimaksud kemasan primer, sekunder, tersier itu apa ya? Oke, Ibu lupa ya tadi ya. Oke, ini Ibu coba jelaskan ya. Jadi berdasarkan struktur sistem kemas itu ada 3. Ada kemasan primer, kemasan sekunder, dan kemasan tersier. Oke, terima kasih Agustiani udah mengingatkan Ibu ya. Nah, Ibu ini kasih contoh. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Belum, Bu. Produknya? Belum, ini, Bu, belum. Ibu ngasih contoh produk. Oh, gimana ya? Bentar. Ini nggak kelihatan ya produknya ya? Kelihatan Bu, betul Bu. Itu Bu. Oh, di tangan Ibu. Ya, Bu. Di tangan Ibu. Kirain Kita di udah samping. bilang. Ibu lagi Ibu nggak bilang-bilang.
Nah, kelihatan kan? Iya, kelihatan Bu. Iya kelihatan. Oke, nah ini produk bejo jahe merah dari Bintang 7. Nah, sekarang kita lihat ya, yang mana kemasan primernya. Nah, kemasan primer itu adalah kemasan yang melekat langsung pada produk. Oke, nah sekarang kita buka. Nah ini yang disebut dengan kemasan primer, adalah kemasan yang melekat langsung atau menyentuh langsung produknya ya. Jadi ini kemasan plastik ini disebut dengan kemasan primer. Nah, kemasan sekunder adalah kemasan yang melindungi kemasan primer. Jadi yang mana nih? Ini kemasan primer, Ibu masukkan ke sini. Kardusnya ya Bu, jadi kemasan sekunder. Nah, ini betul Sinta. Jadi yang yang disebut dengan kemasan sekunder adalah kemasan yang melindungi kemasan primer. Nah, kardusnya ini yang disebut dengan kemasan sekunder. Nah, kalau kemasan tersier kemasan yang melindungi kemasan primer dan kemasan sekunder. Jadi setelah kardus kecil ini ada lagi kardus yang besar dalam bentuk karton. Ya, cuma Ibu tidak bawa kartonnya nih, Ibu cuma punya ininya aja ya. Jadi biasanya kemasan tersier ini adalah kemasan yang digunakan untuk memudahkan dalam distribusi ya, atau dalam menyampaikan produk ke tangan konsumen. Gitu ya. Jadi Ibu ulang ya, kemasan primer itu adalah kemasan yang melekat langsung ke produk. Kemudian kemasan sekunder adalah kemasan yang melindungi kemasan primer, dan kemasan tersier adalah kemasan yang melindungi kemasan sekunder dan biasanya digunakan sebagai distribusi atau menyampaikan produk sampai ke tangan konsumen. Gitu ya Gustiani, paham ya? Iya Bu, paham. Oke, untuk yang lain paham ya? Untuk Paham Bu. Paham Bu. kemasan primer, sekunder, dan tersier? Paham Bu. Oke, sip. Oke, sekarang Ibu next ya. Ibu masuk ke syarat kemasan produk. Tadi siapa ya? Ibu minta baca ya. Sinta nggak ada suaranya, mungkin lagi ke toilet kali ya. Coba Irwan, bisa bantu Ibu? Bisa Bu. Oke, silahkan. Syarat kemasan produk. Yang pertama, tidak beracun. Yang kedua, bahan kemasan tidak mengganggu kesehatan manusia. Yang ketiga, harus cocok dengan bahan yang dikemas. Yang keempat, sanitasi dan syarat-syarat kesehatan terjamin. Yang kelima, dapat mencegah pemalsuan. Yang keenam, kemudahan membuka dan menutup. Yang ketujuh, kemudahan dan keamanan dalam mengeluarkan isi produk. Yang kedelapan, kemudahan pembuangan kemasan bekas. Yang kesembilan, ukuran, bentuk, dan berat. Yang kesepuluh, penampilan dan pencetakan. Dan yang terakhir, estetika maupun dekorasi. Itu Bu, sudah Bu. Terima kasih Irwan sudah bantu Ibu baca. Nah, ini adalah syarat yang harus dimiliki atau syarat yang harus dilakukan yang ada dalam kemasan produk. Yang pertama, kemasan itu tidak boleh beracun bahan-bahannya, ya, harus safety, harus aman. Kemudian bahan kemasan selain tadi tidak beracun, sudah pasti harus tidak boleh mengganggu kesehatan manusia. Karena kan kadang ada yang baunya terlalu menyengat, atau misalnya kalau misalnya kita sentuh tangan kita bisa jadi sakit atau bagaimana ya, itu tidak boleh. Kemudian harus cocok dengan bahan yang dikemas. Jadi antara produk dengan kemasan itu harus harus cocok gitu, harus nyambung. Kayak tadi bejo kan, karena ini produknya cair, ya kan, ini kan jamu cair. Nah, ini bahan yang cocok untuk kemasannya apa? Nah, harus difikirkan. Nah, ini menggunakan kemasan plastik gitu ya. Kemudian sanitasi dan syarat-syarat kesehatannya harus terjamin ya. Dalam pengemasan ini harus diperhatikan sudah sehat atau belum ya, karena kan nanti akan dikonsumsi oleh banyak orang, oleh masyarakat. Kemudian dapat mencegah pemalsuan, jadi tidak ada yang menjiplak ya. Kemudian mudah dalam membuka dan menutup. Nah, untuk produk ini ada di sini, biasanya di pinggiran ini ada kayak sudah digunting kecil gitu ya.
Nah, ini fungsinya untuk memudahkan dalam membuka produk. Jadi nggak perlu kita gigit-gigit. Biasanya kan kita kalau mau gampang digigit aja gitu kan. Nah, ini sudah ada pinggirannya siap untuk disobek gitu. Kemudian memudahkan juga untuk menutup. Jadi ada yang produk kalau misalnya sudah kita gunakan mau digunakan lagi, nah itu bisa ditutup kembali. Kemudian mudah dan aman dalam mengeluarkan isi produk, artinya tidak merusak produk tersebut ataupun tangan kita pada saat membuka. Nah, kemudian yang kedelapan, kemudahan pembuangan kemasan bekas. Nah, ini karena banyak sekali kemasan-kemasan itu tidak bisa didaur ulang gitu ya. Jadi menyulitkan untuk seperti plastik itu kan hancurnya lama gitu. Nah, itu lebih bagus kalau misalnya kemasan itu menggunakan yang aman gitu ya dan bisa cepat hancur. Oke, kemudian penampilan dan pencetakannya juga harus difikirkan, ukuran, bentuk dan berat kemasan juga harus difikirkan sesuai dengan produk yang akan dikemas. Dan yang terakhir yang harus diperhatikan adalah estetika maupun dekorasi dari kemasan tersebut. Apakah sudah menarik desain yang kita buat sehingga nanti pada saat konsumen membeli itu eye catching gitu loh, langsung terlihat, oh bagus nih kemasannya, saya mau beli kayak gitu ya. Menggunakan warna yang menarik, tampilan yang menarik sehingga konsumen berminat untuk membeli. Oke. Nah, sekarang standar desain kemasan produk. Nah, ini. Kalian pernah dengar ya SNI? Udah pernah dengar belum SNI? Udah pernah dengar istilah SNI? Halo? Sudah, Bu. Panjangannya apa SNI? Ada yang tahu? SNI itu adalah Standar Nasional Indonesia yang kita singkat dengan SNI. Nah, ini adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. Nah, SNI dirumuskan oleh panitia teknis dan ditetapkan oleh BSN atau Badan Standarisasi Nasional. Nah, sedangkan BSN itu sendiri adalah sebuah badan yang membantu Presiden dalam menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standarisasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, SNI berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bersifat sukarela untuk dipakai dan ditetapkan oleh pelaku usaha sesuai dengan PP nomor 102 tahun 2000. Jadi ini sudah ada undang-undangnya ya untuk penggunaan SNI ini yang sudah ditetapkan pada PP nomor 102 tahun 2000. Nah, biasanya SNI ini digunakan pada produk-produk seperti elektronik, kayak gitu ya. Terus produk yang pasti sih bukan makanan dan minuman. Kalau makanan dan minuman itu kan biasanya standar halal ya. Jadi ada ini halal dari MUI. Seperti itu. Oke. Nah, yang terakhir, ada yang mau ditanyakan untuk SNI ini? Paham? Paham, Bu. Mungkin karena waktunya sebentar lagi. Sudah paham, Bu. Oke ya, paham ya. Oke, nah yang ini yang terakhir adalah model kemasan produk kreatif. Jadi kemasan yang kreatif itu yang bagaimana? Yang harus ada bentuk produknya harus jelas, warna, bahan, teks, ukuran, dan logo atau brandnya harus jelas ya. Oke, materinya sudah selesai. Ibu rasa kalian sudah paham semua ya. Tadi Ibu sudah tanyakan, tidak ada yang mau bertanya. Ibu rasa sudah paham. Nah, terkait tugas, karena kan tadi KD-nya adalah membuat desain kemasan produk barang atau jasa. Nah, di sini Ibu meminta kalian untuk yang pertama adalah memilih desain kemasan. Jadi tugasnya kalian adalah membuat desain ya, membuat desain kemasan ya.
yang pertama harus kalian lakukan adalah memilih desain kemasan dulu, kemudian kamu siapkan alat dan bahannya, dan yang terakhir adalah membuat desain kemasan itu sendiri. Nah, bagaimana cara membuatnya? Ibu sudah lampirkan di dalam LKPD kalian, dan LKPD ini sudah Ibu share, nanti Ibu share di Google Classroom ya. Nah, untuk pembuatan desain dan kemasan produk ini bisa kalian lihat di sini ada link videonya dan ada tutorialnya ya, sudah Ibu cantumkan di dalam LKPD. Nah, waktu pembuatannya Ibu kasih, karena ini proyek ya, jadi Ibu kasih waktu 1 minggu. Jadi nanti pertemuan yang akan datang kalian bisa mengumpulkan di drive yang Ibu sudah siapkan. Di sini juga sudah Ibu kasih linknya. Nah, ini adalah contoh kemasan desain produknya ya. Jadi nanti kalian menggunakan aplikasi Photoshop ya. Jadi kalian pilih dulu mau bikin desain kemasan apa. Kamu boleh cari, boleh searching di internet desain kemasan apa yang mau kalian ambil. Kemudian kamu pilih mau produk apa. Kamu tentukan dulu jenis produknya apa. Boleh makanan, boleh minuman gitu ya. Nah, kemudian kamu gunakan aplikasi Photoshop dan kamu bikin kemasannya. Contohnya seperti ini ya. Dan Ibu yakin kalian sudah bisa semua menggunakan Photoshop karena sebelumnya sudah diajarkan oleh Pak Dimas ya di sekolah mengenai materi Photoshop. Nah, ini adalah contohnya kakak kelas kalian nih. Namanya Kaila nih, 12 mm2. Nah, dia membuat kemasan keripik singkong ya. Jadi mereknya itu kalian buat sendiri, jangan menjiplak atau menggunakan merek yang sudah ada. Tapi kalau kemasannya boleh ya, tapi kalau untuk mereknya kamu desain sendiri. Begitu? Ada yang mau ditanyakan sampai sini untuk tugasnya? Paham ya? Nanti Paham, halo, Bu. kedengeran suara Ibu? Iya Bu, paham. Paham, Oke Bu. ya. Nah, nanti ini dikumpulkan di drive ya. Drive-nya sudah Ibu sematkan di LKPD. Nah, oke, kalau sudah sekarang sebelum Ibu, oh ya, jangan lupa nanti ada kalian Ibu kirimkan quizzes ya. Nanti ada linknya di Google Classroom. Untuk evaluasi materi hari ini, kalian bisa lihat linknya nanti di Google Classroom atau nanti di kolom chat Ibu sampaikan di sini ya. Oke, coba ada yang bisa memberikan kesimpulan dari pertemuan kita kali ini untuk materi desain kemasan? Saya, Bu. Ya, boleh silakan Nur Budi. Menurut pendapat saya, desain kemasan adalah suatu kemasan yang dapat melindungi isi dari kemasan tersebut, yaitu produknya, agar tetap terjaga hingga sampai ke tangan konsumen. Selain menjadi pelindung dari kemasan, desain kemasan juga menjadi salah satu cara untuk mempromosikan barang tersebut. Itu pendapat saya, Bu. Oke, betul Nur Budi, good job ya. Jadi apa yang tadi sudah disampaikan oleh Nur Budi itu betul, desain kemasan sebagai pelindung produk, kemudian untuk menarik konsumen, dan kemasan itu merupakan poin yang sangat penting yang difikirkan oleh produsen sebelum dipasarkan ya. Nah itu, jadi supaya konsumen itu tertarik untuk membeli produk kita. Nah seperti itu ya, paham ya untuk pertemuan kali ini? Paham, Bu. Oke, nah untuk pertemuan yang akan datang, nanti kita akan belajar tentang proses kerja pembuatan prototipe ya. Jangan sampai terlewat pelajaran Ibu untuk minggu depan. Kemudian nanti jangan lupa tugasnya ya dikumpulkan minggu depan ya di drive yang sudah Ibu berikan. Oke, Ibu rasa cukup sekian materi Ibu hari ini. Ibu ucapkan terima kasih dan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.